Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali membaca Al-Quran. Al-Fatihah. Oke, hari ini kita masuk ke project. Project kita akan yang kita buat adalah online shop. Saya kasih nama PWM online shop. Nah, nanti agenda kita hari ini ada project demo sedikit. Kemudian kita bikin database sama tabel. Kemudian kita bikin file style CSS-nya, dan terakhir nanti kita bikin koneksi. Nah, kita mulai dari demo dulu. Nah, saya coba kasih demo dulu. Nah, untuk demo ini online shop ini sudah jalan, sudah selesai dibuat, dan ini kita coba demo. Langkah pertama adalah Apache sama MySQL-nya pastikan jalan dulu. Saya masih pakai MySQL Portable di sini. Nah, ini halaman user, halaman utama user. Apabila nanti user ingin belanja, itu halaman utamanya, dan ini halaman admin. Nah, jadi ada dua aktor di sini. Pertama user nanti bisa user member, kemudian user biasa. Nah, kemudian halaman user itu bisa dibuat dalam bentuk responsive web nanti. Kita akan bikin responsive web, tampilannya bisa seperti mobile. Jadi kalau yang menggunakan Chrome tinggal pencet F12. Nah, jadi akan ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian admin dulu. Admin, kita masukkan username sama password admin, kemudian nanti login, dan akan masuk ke halaman admin seperti ini. Nah, ini control panel di halaman admin. Juga sama, responsif juga. Nanti juga akan masuk pencet F12 di Google Chrome-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi dibuka lewat browser desktop ataupun browser mobile, itu tampilannya tidak akan berpengaruh nanti, jadi akan menyesuaikan. Nah, itu disebut responsif. Nah, kemudian saya mulai dari kategori. Di kategori nanti ini kebetulan sudah saya buat ada 4 kategori. Nah, ada handphone, kulkas, notebook, dan televisi. Nah, kalau mau tambah kategori, nah tinggal ditulis nama kategori dan keterangan kategorinya, kemudian simpan. Kemudian kalau mau nanti dirubah, nah misalnya ada handphone di situ, ubah kategori. Nah, itu akan muncul nanti data kategorinya. Kalau mau dirubah, silakan klik simpan perubahannya. Nah, bisa juga kategori dihapus. Nah, kemudian di sini udah ada 4 kategori. Nah, kategori nanti akan menjadi menu utama, akan menjadi menu di halaman user nantinya. Nah, ada 4 kategori muncul di situ. Ada handphone, kulkas, notebook, dan televisi. Nah, jadi kalau tambah kategori, secara otomatis menu di situ akan tambah juga. Jadi pengelompokan produknya per kategori nantinya. Nah, kemudian sekarang kita bicara produk. Untuk produk, itu kita bisa tambah produk. Nah, kategori dipilih dari kategori yang sudah ditambahkan tadi. Apabila kategorinya 4, ya akan muncul 4 di situ. Boleh ditambah. Kemudian masukkan nama, harga, stok, spesifikasi, detail, diskon, berat produknya dalam kilogram, kemudian isi dalam kotaknya nanti apa. Kemudian foto disediakan ada 2 gambar di sini, ada foto 1 dan foto 2 nanti. Jadi rata-rata ada 2 foto semuanya di masing-masing produknya. Nah, ini halaman detail produk. Jadi halaman detail produk setelah data ditambahkan bisa dilihat halaman detailnya. Oke. Nah, kemudian nanti kalau mau edit nanti produk seperti ini. Nah, boleh ganti foto, kemudian simpan lagi data produknya. Nah, kalau mau dihapus juga bisa, tinggal diklik aja hapus produk, jadi produknya akan hilang nantinya. Nah, ini kondisinya sama dengan CRUD yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian juga disediakan jasa pengiriman. Jasa pengiriman nanti di situ ada logonya, kemudian namanya. Nah, ini tarifnya. Tarifnya sengaja saya bikin flat aja, jadi semua dikirim ke semuanya, tarif per kilonya sekian. Jadi tidak tergantung daerah. Nah, tapi nanti kalau boleh dikembangkan lagi, kalau seandainya mau bikin per daerah silahkan. Nah, cuma akan butuh waktu nantinya. Nah, ini juga bisa diedit datanya, misalnya per kilonya berubah, harganya berapa. Nah, kemudian bisa dihapus juga. Nah, kemudian kita juga bisa lihat yang namanya anggota. Nah, anggota bukan admin yang mendapatkan, tapi nanti anggota akan register sendiri. Nah, jadi anggota akan register sendiri. Syaratnya untuk berbelanja, anggota harus user biasa harus register dulu. Kemudian dia login dulu, baru dia boleh belanja. Tujuannya adalah biar nanti data si usernya bisa terrecord dengan baik. Jadi tidak asal main belanja-belanja aja bagi orang yang tidak terdaftar.
Nah, misalnya ini dari sisi user. Dari sisi user dia akan beli sekarang, tapi dia belum login. Nah, dia harus login terlebih dahulu. Nah, boleh silahkan login bagi yang sudah ada akun. Tapi kalau seandainya belum ada akun, silahkan klik register. Nah, masukkan email, masukkan password, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, kemudian nomor handphone. Nah, kemudian masukkan foto kalau seandainya ada foto nanti. Boleh kosong, boleh tidak. Nah, setelah terdaftar, baru masukkan lagi login. Nah, login, jadi login itu sudah harus terdaftar di dalam database-nya. Nah, nanti login berhasil, menu di atas itu akan berubah. Menu di atas akan berubah. Kemudian nanti akan muncul konfirmasi, riwayat, keranjang, dan nanti bisa logout juga. Nah, itu namanya, yang sebelah kiri itu adalah namanya. Nah, sekarang diklik keranjang belanja ternyata masih kosong. Boleh silakan berbelanja. Nah, boleh cek di beranda utama atau dilihat per kategori juga boleh. Nah, silakan. Atau nah ini untuk kulkas, notebook, handphone dan televisi ini produknya masing-masing per kategorinya ada. Nah, kemudian misalnya saya mau beli sebuah lapbook di sini atau notebook merek Cubi misalnya. Nah, saya beli sekarang. Nah, secara otomatis dia akan masuk ke keranjang belanja. Nah, di keranjang belanja itu kan kelihatan nanti total belanjanya berapa. Tuh ada beratnya, kemudian ada total belanjanya berapa. Nah, boleh diganti. Misalnya saya beli 2 unit. Jadi, harganya nanti akan kelihatan di sini beli 2 unit. Nah, totalnya berubah dikali 2. Jadi harga 5.800.000 tadi kali 2. Nah, kemudian saya coba mau belanja lagi, lanjut belanja. Kemudian saya beli sebuah handphone misalnya. Nah, oke. Langsung beli sekarang, secara otomatis akan masuk ke keranjang belanja. Nah, kemudian saya belinya misalnya 3. Nah, saya beli 3. Ternyata stok tidak cukup. Dibeli 3 tapi yang ternyata stoknya hanya 2. Nah, jadi saya beli 2 saja. Oke. Nah, jadi stok tersedia secara otomatis sudah berubah dia. Oke. Jadi totalnya 14.800 sekian. Nah, nanti setelah itu kita bisa check out. Nah, jadi atau selesai belanja atau bahasa ininya adalah check out. Nah, atau seandainya nanti mau dihapus dari keranjangnya boleh. Nah, saya mau hapus satu dari keranjang, saya mau ganti notebooknya bukan yang itu. Saya mau ganti misalnya merek yang ini misalnya. Nah, kemudian klik beli sekarang, masuk ke dalam keranjang. Nah, nanti totalnya akan berubah tuh. Jadi 7.647. Nah, itu belum masuk ongkos kirim ya. Itu belum masuk ongkos kirim. Karena ongkos kirim akan masuk nanti hitung pilih jasa pengirimannya. Nah, ini alamat, ini data yang setelah user masukkan tadi, member masukkan. Kemudian kalau alamat pengiriman bisa saja sama dengan alamat member, bisa saja tidak. Makanya tadi dikosongkan, boleh diketik manual. Kemudian saya pilih jasa pengirimannya. Nah, kemudian proses checkout. Nah, nanti di halaman ini itu jasa pengirimannya akan kelihatan berapa kilogram. Nah, 6 kilo dikali dengan tadi jasa pengirimannya pakai JNE, berarti kali 13.000. Jadi totalnya jadi 7.725 itu belanja. Dan faktur bisa dicetak, ada tombol cetak faktur di situ, nah boleh di print. Jadi fakturnya seperti ini. Nomor ordernya di atas itu ada. Nah, 20 itu nomor ordernya. Nah, kemudian setelah itu kembali ke halaman admin bisa ngecek. Nah, jadi di semua transaksi ada transaksi baru nih masuk dengan nomor order di belakangnya 4725. Nah, ini transaksi baru. Nah, nanti si user juga bisa lihat riwayat transaksinya. Ini dia statusnya baru. Nah, kemudian si member setelah masuk transaksinya, dia akan bayar di transfer misalnya. Nah, transfer ke bank, dia akan konfirmasi pembayaran. Masukkan nomor ordernya, berapa nomor ordernya tadi. Nah, boleh di copy aja, silakan. Nah, kemudian masukkan nomor ordernya. Nah, cari nomor order, dia akan muncul di situ. Nah, tanggal ordernya kapan, atas nama siapa, totalnya berapa. Nah, nanti masukkan nomor rekeningnya. Nah, jadi ini rekeningnya rekening si pembeli. Jadi ditransfernya dari bank apa,
atas nama siapa, sejumlah berapa. Nah, masukkan jumlahnya. Nah, jumlahnya jangan pakai, nggak usah dikasih koma ya. Untuk jumlahnya nggak usah dikasih koma. Kemudian tanggal bayarnya berapa? Nah, tanggal 9 misalnya. Nah, ke rekening mana? Nah, ini rekening, ke rekening itu rekening penjual. Nah, jadi rekening penjual masukkan ke BSM. Nah, kemudian pilih bukti bayarnya. Pilih bukti bayar, bukti transfer boleh, atau bukti bayar misalnya. Oke. Nah, misalnya saya masukkan contohnya ini saja. Kemudian konfirmasi pembayaran. Setelah konfirmasi pembayaran, nanti di bagian admin itu akan kelihatan. Nah, dicek di bagian admin itu akan kelihatan kalau produk ini sudah dibayar, transaksi ini sudah dibayar. Nah, akan muncul bukti bayar di situ. Kemudian ada keterangan ditransfer oleh siapa, dari bank apa ke bank apa, tanggal berapa, sebesar berapa. Nah, muncul di situ. Nah, ini ada transaksi, ada 4 tipenya, ada yang baru, ada yang lunas, ada yang dikirim, ada yang diterima. Nah, nanti ini transaksi baru. Nah, ini bukti bayar. Kalau seandainya transaksi baru, dia sudah bayar, maka statusnya akan berubah menjadi lunas. Nah, statusnya berubah jadi lunas. Jadi di transaksi baru nggak ada lagi data. Dia akan masuk ke transaksi lunas. Nah, ini dia transaksi lunas. Kemudian di user dilihat riwayatnya juga akan berubah menjadi lunas statusnya. Nah, kemudian setelah lunas akan diproses oleh si penjual. Kemudian akan di packing barangnya. Nah, setelah di packing barangnya berubah statusnya jadi dikirim. Nah, berubah status jadi dikirim. Tidak ada lagi di bagian lunas, tapi sudah pindah ke bagian dikirim. Nah, kemudian dicek di bagian user, riwayatnya itu kan juga berubah menjadi dikirim statusnya. Nah, kemudian nanti dikirimnya kan pakai tadi jasa pengiriman JNE misalnya gitu kan. Nah, jadi nanti si admin itu dapat konfirmasi dari jasa pengirim bahwa paketnya sudah diterima oleh si pembeli. Nah, jadi akan berubah statusnya menjadi diterima, masuk ke dalam status diterima. Nah, jadi di user nanti juga akan ada riwayatnya sudah transaksi itu adalah diterima. Oke, nah keranjangnya akan kosong lagi. Kemudian kalau dicek lagi konfirmasinya misalnya dengan nomor order yang sama yang tadi, karena dia sudah memasukkan bukti bayar tadi, nah maka dia tidak bisa memasukkan bukti bayar lagi. Cuma ada informasi saja di situ. Nah, ini dia. Ini bukti bayar yang sudah dimasukkan tadi. Oke. Nah, selanjutnya di bagian ini juga disediakan fasilitas pencarian. Jadi pencarian boleh dilakukan, tapi pencariannya adalah nama produk ya, nama produk. Nah, misalnya tadi ada nama produknya Samsung misalnya. Saya ketik Samsung, cari akan muncul sebuah produk dengan nama yang mengandung kata Samsung. Kemudian ada Lenovo misalnya, saya cari muncul kata produk dengan kata Lenovo. Kemudian saya cari LG misalnya. Nah, saya cari itu kan muncul juga nama produk dengan kata-kata LG di dalamnya. Oke. Nah, jadi di bagian admin nanti jadi di bagian admin nanti itu kan di bagian beranda adminnya itu akan kelihatan nanti. Nah, bagian beranda atau bagian halaman utama adminnya akan kelihatan berapa kategori yang ada, berapa produk, berapa anggota yang sudah terdaftar, dan berapa transaksi yang masuk. Itu nanti bisa diinformasikan di situ. Nah, muncul data terbaru masing-masingnya. Nah, kemudian admin bisa logout lagi. Nah, jadi simple saja kita bikin projectnya akan seperti ini nantinya. Nah, sekarang kita mulai untuk building. Kita akan bikin project ini. Dimulai dengan bikin database dulu. Bikin database namanya db_online_shop. Kemudian bikin satu tabel dulu. Tabelnya banyak nanti, tidak hanya satu. Tapi kita fokus sekarang mau bikin di halaman admin dulu. Karena halaman user nanti, halaman member akan muncul apabila admin sudah nambahin data. Jadi kita masuk ke halaman admin dulu. Nah, di dalam folder www, bikin sebuah folder namanya EPWM Online Shop. Boleh nama yang lain silahkan. Tapi tanpa spasi ya, tanpa spasi namanya. Nah, nanti di localhost itu akan muncul tuh foldernya. Jadi semua pekerjaan kita akan simpan di dalam EPWM Online Shop ini nantinya. Oke, nah sekarang kita coba buka PHP MyAdmin. Kita buka PHP MyAdmin. Kemudian nanti kita coba bikin database.
database baru namanya db_online_shop, dan kita mulai di satu tabel dulu. Tabel ini adalah tabel admin dulu. Jadi admin bisa login, nanti dikelola datanya oleh admin dulu, nanti terakhir baru kita tampilkan datanya di user atau di member nantinya. Oke. Nah, bikin db_online_shop, kemudian create database-nya. Oke. Wah, ini apa nih? Missing parameter. Kita ulang lagi ya. Di home, create database lagi, online shop, create. Oke. Nah, ini dia. Database-nya sudah jadi, db_online_shop-nya. Kemudian bikin tabel baru namanya admin. Oke, kemudian field-nya 4 saja, nggak usah banyak-banyak, 4 saja. Jadi yang kita butuhkan nanti cuma 4 field saja yang ada di dalam tabel admin. Pertama ada ID admin. Jadi admin nanti diasumsikan, kenapa ada ya ID admin? Admin bisa lebih dari 1 nanti diasumsikan. Jadi pengelola toko nanti bisa lebih dari 1. Nah, kemudian ada username dan password untuk login nanti, dan mungkin nanti muncul informasi nama lengkapnya saja. Nah, jadi kalau mau ditambahkan nanti di field admin silahkan masing-masing. Cuma gini, admin tidak ada proses registrasi admin. Admin nanti datanya langsung dimasukkan ke dalam database. Nah, ini varchar untuk username varchar 30, password varchar 30, dan nama lengkap varchar 50. Kemudian ID admin kita set primary dan auto increment. Nah, ini tabel kita sudah jadi seperti ini, simpel saja. Jadi kita main di halaman admin dulu. Baru nanti setelah selesai baru kita masukkan ke tabel-tabel yang lain. Setidaknya nanti tabel kita ada 9 yang akan kita gunakan nanti, tapi nanti kita progresnya step by step aja. Nah, kemudian kita coba bikin style file. Nah, jadi kita bikin halaman filenya, eksternal stylenya, yaitu kita pakai nama filenya style.css nanti. Jadi ada CSS itu ada 2 nanti, ada CSS internal, ada CSS eksternal. Nah, CSS internal saya tidak pakai, karena kalau dipakai CSS internal itu di halaman utama, setiap halaman ada CSS-nya nanti. Kita pakai eksternal saja, jadi tinggal dipanggil saja sekali aja. Nah, karena kita akan main di admin, jadi kita bikin folder admin dulu di dalam EPWM Online Shop tadi. Bikin folder admin, semua kerjaan kita disimpan dalam folder admin tadi. Untuk sekarang. Nah, nanti di bagian usernya, di bagian membernya, di luar admin kita simpan. Oke, nah sekarang kita bikin sebuah file namanya file baru, itu CSS. Ambil di basic page, itu ada CSS di situ. Nah, nanti kita akan coba ketik codingnya di sini, atau script dari CSS-nya. Oke, kita mulai dari body dulu. Jadi kita set body dulu, itu nanti kalau ngetik itu akan muncul di situ drop down apa ya namanya nih, seperti ini. Itu nggak usah diketik habis, tinggal kalau udah muncul sudah ada, tinggal di enter aja. Nah, contohnya gini, padding. Nah, enter, kemudian baru di set berapa, 0 pixel. Kemudian ada margin, kita set 0 pixel juga. Ini artinya padding sama margin itu adalah pinggiran dari web ini. Kita ambil dari persis mulai dari pinggir, jadi 0 pixel dari pinggir. Kemudian ada color ini warna dasar. Biasanya warna ini mengarah ke warna font, biasanya warna font. Nah, boleh silakan dipilih, mau bikin pakai warna dasar boleh, silakan tulis red, blue, green, silakan. Cuma boleh juga ditulis dalam bentuk kode seperti ini. Nah, ini warnanya agak hijau-hijau mengarah ke biru gitu. Nah, kemudian font size boleh silakan dipilih, ada 14 pixel saya set, boleh lebih kecil, boleh lebih besar, tergantung kemauan masing-masing nantinya. Untuk warna juga terserah pilihannya yang mana. Nah, kemudian karena kita akan bikin halaman login nanti, halaman login itu ada yang namanya ID. Saya bikin sebuah ID namanya sign in nanti. Jadi pemanggilan ID-nya nanti sign in ini. Max width-nya itu adalah 350 pixel. Jadi maksimal panjangnya nanti 350 pixel. Kemudian margin itu mulai dari kiri, kanan, atas, bawah itu saya bikin 150 pixel. Nah, tapi saya bikin auto. Kemudian positionnya relatif. Kemudian ada display-nya kita bikin block nanti, displaynya block. Kemudian saya set background color-nya. Jadi halaman loginnya itu nanti warna background-nya, warna belakangnya saya set putih aja. Nah, putih kodenya seperti ini. F semua. Kemudian
saya set ada box shadow. Nah, box shadow itu boleh diketik karena pilihannya nggak ada. Box shadow itu nanti dalam kotak itu nanti kayak ada bayangan-bayangan di pinggirnya. Nah, boleh semakin tebal itu 5 pixel. Kalau mau ditebalkan lagi bikin 10 pixel misalnya. Atau mau ditipiskan boleh bikin 2 pixel atau 3 pixel. Nah, warnanya terserah pilihannya. Saya pilihannya warnanya saya samakan dari atas sampai bawah nanti. Pakai yang 005555. Oke. Kemudian teks lainnya center. Nah, kemudian sign in untuk di halaman login itu nanti ada gambar, ada foto, ada avatarnya, ada sebuah gambar nanti kita tempelkan di situ. Nah, makanya saya bikin di situ sign in IMG. Nah, itu pemanggilan image nanti. Kemudian saya set marginnya min 60. Oke, min 60 pixel. Kemudian margin leftnya itu min 50 pixel. Kemudian border radiusnya itu border radius 50%. Nah, border radius ini gunanya nanti apabila ada sebuah kotak, gambarnya dalam bentuk kotak, kita set 50%, berarti hasilnya akan bulat. Jadi pinggiran kotaknya itu berapa persen. Nah, kemudian ada sign in H3. Nah, kita tahu H3 itu heading. Teks lainnya kita set center. Kemudian colornya kita set, saya samakan dengan yang di atas tadi. Kemudian font size-nya ada 24 pixel. Jadi saya set font size-nya 24 pixel. Padding top-nya saya set 60 pixel. Nah, kemudian selanjutnya masih bicara sign in juga, tapi saya fokus ke bagian P-nya. P adalah paragraf. Nah, teks lainnya itu center juga sama. Warnanya mungkin juga sama, saya set. Nah, cuma yang berbeda itu mungkin di font size-nya. Berbeda itu ada di font size-nya. Oke. Font size-nya saya set itu 14 pixel saja, jadi berbeda ukuran. Nah, kemudian ada fill set. Nah, kita akan set fill set nanti. Mana nanti fill set ini ada marginnya itu 10 pixel. Jadi ini untuk semua fill set nanti itu ada marginnya 10 pixel. Kemudian bordernya tanpa border. Nah, jadi bordernya tanpa border. Border itu adalah garis pinggirnya. Kemudian, nah ini kalau seandainya kita berhubungan dengan form nanti, berarti ada yang namanya text fill, ada yang namanya text area, ada yang namanya combo box, ada yang namanya file misalnya. Nah, atau file untuk mengambil foto yang ada tombol browse-nya kemarin yang kita bahas. Nah, jadi input type text. Nah, itu untuk text field. Input type password itu untuk password. Input type file itu untuk yang tombol browse foto. Kemudian select itu combo box. Kemudian text area. Nah, kita set itu panjangnya 90%, width-nya 90%. Jadi saya banyak pakai persen kalau untuk width ya. Jadi tujuannya adalah karena kita mau bikin web responsif, jadi dia akan ngikut berapa layar dari browser nanti. Nah, kemudian paddingnya 0,8 em. Itu 0, ya. Koma itu dalam coding itu ditulis titik. Nah, jangan ditulis koma, tapi titik. Nah, kemudian margin topnya saya set itu 1. Itu bukan L ya, tapi 1 em. Kemudian bordernya untuk antara perbedaan em sama px nanti boleh silakan dicari tahu. Itu sama-sama ukuran nanti. Nah, kemudian bordernya 1 pixel solid dan warnanya saya set sama dengan yang di atas tadi. Kemudian ada background color. Background color untuk text fill-nya itu bagian belakang text fill-nya itu boleh dikasih warna, tapi saya pakai warna putih saja. Kemudian font family-nya itu fontnya saya pakai Cambria. Boleh silakan set font yang lain. Kemudian font size-nya ada 14 pixel, kita defaultkan saja sama dengan di atas tadi. Kemudian warna tulisannya saya set sama dengan warna yang di atas tadi. Nah, kemudian teks lainnya center. Berarti nanti teksnya itu berada di tengah-tengah. Dan nanti border radius di masing-masing. Oke, ini saya kurang titik koma. Oke, enter. Border radiusnya saya set mungkin 5 pixel nanti. 5 pixel bukan 50%, 5 pixel. Oke, border radiusnya. Jadi teks areanya itu ada pinggirannya tidak runcing, jadi agak membulat sedikit.
Nah, kemudian sekarang untuk bicara tentang yang namanya tombol. Jadi kalau tadi kita bicara text field untuk memasukkan ngetik-ngetik data, sekarang untuk tombol. Nah, jadi input, type, submit. Nah, intinya bersama dengan yang di atas. Width-nya juga saya bikin auto. Jadi width-nya auto tergantung jumlah teks yang ada di atas tombolnya. Jadi saya simpan, misalnya saya tulis simpan perubahan data. Nah, itu yang ada di atas tombolnya. Jadi dia ngikut panjang tombolnya itu sepanjang tulisan yang ada di atasnya. Kemudian margin topnya saya set 0,9 mm. Colornya saya set putih, jadi warna tulisan yang ada di tombolnya itu adalah putih. Dan warna background dari tombolnya itu warnanya kebalikan dari yang tadi. Jadi warnanya saya samakan dengan warna teks yang ada di atas. Nah, kemudian paddingnya saya set 0,8 mm. Kemudian kursornya saya bikin pointer. Nah, kursor ini gunanya adalah nanti kalau seandainya kita taruh kursor kita di atas tombol, dia akan berubah menjadi bentuk tangan seperti ini. Nah, itu kursornya pointer. Kemudian bordernya 1 pixel solid dan warnanya sesuai dengan warna background colornya. Nah, font family-nya tetap Cambria. Kemudian border radiusnya itu 5 pixel. Oke. Jadi tetap ada runcing-runcing sedikit di belakangnya. Nah, kemudian grid. Nah, grid saya set ke 100% panjangnya. Jadi itu berhubungan dengan panjang masing-masing di setiap halaman akan ada grid nanti. Nah, padding topnya 0 pixel, padding bottomnya 0 pixel juga. Kemudian overflow-nya saya bikin hidden. Nah, overflow-nya hidden. Kemudian nanti kita bikin lagi. Nah, kita akan bikin responsif, web responsif. Nah, web responsif ini nanti itu dari baris paling kiri sampai kanan itu ada 12 bagian. Nah, jadi yang 100% tadi kita akan bagi menjadi 12 bagian. Jadi saya kasih nama DH1 sampai DH12. Nah, untuk DH1 itu panjangnya 8,33%. Nah, jadi yang panjang 100% tadi kita akan bagi menjadi 12 bagian. Nah, jadi tujuannya nanti apabila web kita ini nanti dibuka dalam versi mobile, dia akan ngikut gitu. Dia akan ngikut. Jadi tidak akan berantakan web kita nanti. Nah, ini yang jadi kunci untuk responsifnya nanti. Nah, untuk DH2 itu panjangnya 16. Jadi artinya apa? Dari DH1 itu dari pojok kiri, dari sisi kiri, DH1 itu panjangnya 8,33%. Nah, untuk DH2 itu dimulai dari kiri, itu panjangnya 16,66. DH3 dari kiri itu panjangnya 24,99%. Dan begitu seterusnya sampai nanti DH12 itu sampai mendekati 100% DH12. Nah, jadi DH5 itu panjangnya, jadi panjangnya bukan dari DH1 ke DH2 ya, jaraknya bukan. Jadi DH2 itu dari kiri sampai ke batas DH2-nya 16,66. Nah, DH6 itu width-nya 49,99%. Oke. Nah, jadi ini udah 50% nih bagian kiri. Jadi boleh di-copy. Jadi DH7, DH8, 9, 10, DH11 dan DH12. Nah, panjangnya untuk DH7 berarti 58. Kemudian ini jadi 66, 74, 83, 91 dan 99,9%. Oke. Nah, jadi ini akan menjadi inti dari responsif nanti. Nah, kemudian DH1 sampai DH12 tadi, itu nanti kita akan set berapa width-nya. Nah, jadi DH1, DH2, sampai DH12 nanti DH3, DH4, DH5, DH6, DH7, DH8, batasi dengan koma ya, DH9, DH10, DH11 sampai DH12. Oke. Nah, di dalamnya kita set floatnya left. Nah, kemudian displaynya kita set inline
inline. Nah, oke. Nah, kemudian kita set marginnya itu adalah 0%. Nah, kemudian nanti di sini ada add media screen. Ini tujuannya nanti kalau seandainya memang ketemu media screennya dengan max width-nya itu 720 pixel. Nah, 720 pixel itu kan panjangnya lebih kecil daripada resolusi komputer. Resolusi komputer nanti kan biasanya kan paling rendah tuh 800 kali 600. Nah, di sini apabila dia kurang dari 800, anggaplah di sini max width-nya itu adalah 720 pixel, maka web ini akan berubah tampilannya menjadi mobile. Menjadi tampilan mobile. Tapi kalau seandainya tidak, maka dia akan tetap muncul sebagai tampilan desktop. Nah, jadi itu yang responsif. Oke. Nah, ini menjadi dasar nanti kalau seandainya ada yang bikin yang namanya CSS nih, CSS yang responsif nantinya. Atau mungkin juga dasar yang mau bikin bootstrap sendiri. Nah, ini boleh jadi dasar nanti nih. Oke. Nah, width-nya saya set 100%, kemudian margin bottom-nya itu min 1 em. Nah, kemudian ditutup, dan terakhir juga ditutup lagi untuk media screen-nya. Nah, oke. Kita coba lanjut lagi. Sekarang kita fokus untuk bikin yang namanya bagian menu. Nah, jadi di halaman di halaman admin tadi kita lihat ada menu itu bisa diklik. Ada tombol burgernya. Ya, saya kasih nama tombol burger ya, yang garis 3 sejajar itu pas diklik nanti akan muncul menu di sebelah kiri. Nah, ini CSS-nya. Nah, saya kasih nama nanti kelasnya adalah sitenav. Sitenav itu lebarnya 100%, height-nya 100%, width-nya saya set 0px, 0 aja. Jadi panjangnya itu 0. Kemudian position-nya saya set fix, jadi letaknya di sebelah kiri nanti. Z index-nya 1, top-nya 0, left-nya juga 0. Nah, jadi dia karena diletakkan di sebelah kiri, nanti kita set 0 dari atasnya 0, dari kiri juga 0. Nah, background color-nya itu saya set sama dengan yang di atas tadi, 005555. Kemudian overflow X-nya saya set itu adalah hidden. Overflow X-nya. Nah, kemudian padding top-nya itu saya set 60 pixel. Nah, itu padding top-nya. Kemudian text lainnya itu saya bikin center. Oke. Nah, itu bagian kelas sitenav secara umum. Nah, kemudian di dalam sitenav itu nanti ada image, ada gambar juga. Nah, untuk gambar itu marginnya saya set itu adalah 0 pixel misalnya. Kemudian margin left-nya itu 0 pixel juga. Kemudian border radius border radius 50%, ini untuk gambar. Jadi nanti gambar itu dalam bentuk bulat nanti tampilannya. Nah, kemudian bordernya saya set 1 pixel, 3 pixel saja, agak tebal sedikit, itu solid dan warnanya putih. Oke, FF itu yang putih. Nah, kemudian nanti di dalam kelas sitenav itu ada tambahan lagi nih. Selain image itu ada A. Nah, A kita tahu itu adalah hyperlink untuk linknya. Nah, jadi paddingnya saya set itu adalah 4 pixel. Oke. Kemudian 4 pixel, kemudian diikuti dengan 8 pixel, nanti ada 4 pixel lagi, kemudian ada 0 pixel, itu paddingnya. Jadi paddingnya masing-masing sisinya. Kemudian text decoration-nya none. Nah, text decoration none itu maksudnya adalah apabila ditaruh kursor di atas linknya tidak menampilkan garis bawah. Kita tahu kalau link kita taruh di link itu biasanya ada garis bawahnya. Nah, kalau kita set text decoration-nya none, itu berarti tanpa garis bawah. Nah, kemudian font size-nya itu ada font size-nya itu ada 18 pixel, kemudian ada warnanya putih, saya set. Display-nya block dan transition-nya itu 0,3 second. Nah, tidak sampai 1 second ya, 0,3. Kemudian hover. Nah, kalau hover, apabila kita taruh
kursor di atas linknya nanti, nah itu akan berubah warnanya. Tadi warnanya putih untuk linknya, sekarang akan berubah menjadi warna seperti ini nih, 87C2 C2. Jadi warna hijau tadi agak muda sedikit, jadi ada kelihatan kalau itu link itu berubah gitu. Kemudian di dalam sitemap itu ada saya set heading 3 juga, H3, text lainnya center. Ini nanti untuk menampilkan nama si admin, nanti nama lengkap si admin. Kemudian colornya itu warnanya putih. Dan font size-nya itu saya set 20 pixel saja. Nah, kemudian padding top-nya itu minus 30 pixel. Oke. Nah, kemudian masih di bagian kelas sitemap tadi itu ada paragraf juga, ada P saya set, ada teks lainnya itu juga center. Ini untuk menampilkan menu-menunya nanti. Jadi kalau H3 untuk menampilkan nama, yang P ini untuk menampilkan menu-menu di bawahnya nanti. Nah, warnanya putih juga. Kemudian font size-nya lebih kecil, itu 14 pixel. Nah, oke. Sekarang masih di dalam sitemap itu ada juga nanti kita akan munculkan itu adalah close button. Nah, jadi nanti ada kayak tanda silang. Jadi pas diklik nanti dia akan ketutup menunya. Nah, jadi ada close button, nanti posisinya absolute. Kemudian topnya kita set 0. Kemudian right-nya kita set juga 25 pixel. Jadi dari kanan itu 25 pixel. Kemudian font size-nya kita set 36 pixel. Karena yang akan kita tampilkan adalah huruf X nanti sebagai untuk nutupnya. Margin left-nya 50 pixel. Oke. Nah, kemudian kita coba lanjut lagi, masih di bagian sitemap. Itu nanti ada tambahan HR. HR ini biasanya nanti untuk garis nih, garis dari kiri ke kanan. Saya kasih bordernya 1 pixel. Solid, warnanya CC semua. CC ini kalau nggak salah abu-abu muda nih, abu-abu muda. Nah, panjangnya 90%. Jadi saya nggak bikin 100%, teks lainnya center nanti. Nah, itu untuk HR. Oke. Nah, ditambahkan di situ add media screen. Ini juga masih di bagian sitemap-nya tadi. And max height sekarang. Jadi lebar maksimumnya itu 450 pixel. Maka nanti di dalamnya itu sitemap diikuti dengan sitemap itu di set paddingnya, jadi padding topnya itu berapa ya? Saya set 15 pixel aja deh, 15 pixel. Kemudian nanti sitemap untuk A-nya atau linknya. Nah, kemudian font size-nya saya set itu 18 pixel. Oke. Nah, ini kalau seandainya maksimum height-nya 450 pixel. Nah, kemudian di halaman admin nanti itu ada 3 bagian. Bagian atas itu nanti tadi bisa dilihat di bagian atas itu nanti ada tulisan menunya. Kemudian di bagian tengah itu adalah isinya. Di bagian bawah adalah kakinya. Nah, jadi saya bagi menjadi kontainer 1 untuk kepalanya, kontainer 2 untuk isi, kontainer 3 itu untuk kakinya. Nah, kontainer 1 itu untuk kepala, itu background colornya itu saya samakan juga warnanya dengan yang warna sebelumnya, 005555. Kemudian ada height-nya kita set 40 pixel, kemudian width-nya 100%. Warna tulisannya atau colornya itu adalah putih, FF. Kemudian font family-nya masih saya samakan dengan yang di atas tadi, pakai Cambria. Kemudian font size-nya itu 20 pixel. Nah, 20 pixel. Oke. Dan padding left dan padding top-nya juga saya set 20 pixel. Nah, kemudian padding bottom-nya itu saya set 10 pixel saja. Oke, ini untuk kontainer 1. Ada tambahan sedikit, posisinya adalah fix, jadi letaknya di atas. Artinya yang atas tidak akan berubah-ubah dia nanti. Z indexnya ditambahin 1. Oke.
Oke. Kemudian untuk kontainer 1, di kontainer 1 nanti ada ada linknya. Nah, link itu nanti colornya akan berubah, warnanya menjadi putih. Jadi warna linknya itu, apabila itu link, itu warnanya akan putih. Nah, decorationnya non, tanpa dekorasi. Oke. Oke. Kemudian kontainer 1 itu hovernya. Nah, jadi apabila linknya kursornya kita taruh di atas link, taruh di atas link, warnanya akan berubah nanti. Nah, colornya jadi sekian. Pakai yang tadi aja, yang tadi saya lupa berapa tadi itu ya, 87 ya, 87 C2. Oke, ini warna hijaunya agak mudah dari yang tadi. Nah, warnanya boleh ganti yang lain ya. Nah, sekarang untuk kontainer 2. Nah, kontainer 1 tadi sudah selesai, berarti sekarang kita masuk ke bagian isi. Bagian isi ini adalah kontainer 2. Background colornya saya set putih, bedakan dengan kontainer 1. Kontainer 1 tadi agak hijau warnanya, kontainer 2 warnanya putih backgroundnya. Jadi margin topnya itu 70 pixel, kemudian paddingnya saya set itu 20 pixel. Oke, kemudian font family-nya tetap sama, kita pakai Cambria juga. Nah, diikuti dengan ada font size-nya itu kayaknya 14 saja, 14 pixel. Nah, itu untuk kontainer 2. Kemudian kita bicara kontainer 2 untuk H2. Oke, kontainer 2 untuk H2. Isinya adalah ini untuk kalau seandainya ininya besar. Font family-nya itu saya pakai Century Gothic ya, Century Gothic. Nah, jadi agak berbeda sedikit tampilannya. Kemudian font size-nya, font size-nya saya set itu 24 pixel, jadi agak berbeda, agak besar nanti tulisannya. Kemudian font weight-nya saya set bold, normal. Jangan tidak usah tebal, jadi normal aja. Nah, kemudian diikuti dengan kontainer 3 lagi. Nah, kita bicara kontainer 3 itu background color-nya kita samakan dengan yang ada di atas tadi, yang kontainer 1. Nah, pakai 005555. Oke. Kemudian untuk apalagi nih, kita set height-nya 20 pixel, berbeda kalau tadi di atas kontainer 1 itu adalah 40 pixel, sekarang ini 20 pixel saja. Nah, width-nya sama 100%, kemudian color-nya warnanya putih, kemudian background color-nya font family dulu deh. Font family itu Cambria, kemudian font size-nya saya set itu mungkin tidak terlalu besar, 14 pixel saja, dan padding topnya itu saya set 10 pixel, kemudian padding bottomnya juga 10 pixel, teks lainnya center. Oke. Dan margin topnya saya set 20 pixel, margin bottomnya juga 10 pixel. Oke, ini untuk kontainer 3. Ini untuk kontainer 3. Sekarang ada box file. Nah, ini ada box file nanti. Box file ini dibuat untuk menampilkan berapa ya? Bentar, saya set max width-nya 90% aja, nggak usah ini. Ini untuk di halaman admin, di halaman home-nya nih. Di halaman home-nya itu ada kotak di atas itu tuh yang menunjukkan jumlah kategori berapa, anggota berapa, nah yang kita demokan tadi. Oke, height-nya 100%, 100 pixel, kemudian marginnya 0 pixel, auto, kita bikin auto. Karena positionnya adalah relatif. Nah, kemudian display-nya adalah block. Oke, ini untuk box file. Box file ini bukan kelas ya, tapi ID ya. ID karena ada tanda pagar di depannya. Kalau tanda titik baru untuk kelas. Nah, background color-nya kita samakan dengan yang di atas tadi. Kemudian border radiusnya kita set mungkin tidak besar-besar, cukup 5 pixel saja.
Oke, ini untuk box file, ID box file secara keseluruhan. Kemudian box file selanjutnya di dalam ID box file itu ada yang namanya P, paragrafnya kita set. Nah, paragraf floatnya left, jadi tulisannya mulai dari kiri nanti. Kemudian colornya itu adalah putih, warna tulisannya. Nah, kemudian ada font size. Font size-nya kita set 22 pixel, jadi agak lumayan besar nanti tampilannya. Kemudian marginnya 35 pixel. Nah, margin left-nya itu adalah 30 pixel kita set. Oke. Kemudian font family-nya tetap kita pakai Century Gothic. Jadi agak berbeda tulisannya nanti Century Gothic dengan yang tulisan yang sebelumnya. Nah, kemudian nanti juga masih diisi dari box file ini. Oke, masih isi dari ID box file ini. Kita sekarang fokus ke H3-nya lagi. Berarti H3-nya floatnya right. Nah, ini untuk menampilkan jumlahnya, angkanya. Floatnya right. Kemudian colornya putih. Kemudian font size-nya itu adalah 50 pixel. Jadi agak besar nih. Kalau tadi adalah 22 di atas, sekarang ini 50 pixel. Margin top-nya 20 pixel. Margin right-nya itu ada, saya set juga 30 pixel. Kemudian font family-nya kita pakai Arial saja. Untuk nampilin angka kita pakai Arial saja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bikin untuk yang namanya link. Nah, link. Oke, link berarti dimulai dengan A. Colornya, warnanya saya set warna linknya biasa warnanya. Kemudian text decorationnya itu non, tanpa garis bawah. Nah, kemudian A hovernya warnanya lebih mudah. Colornya di set itu tadi kalau nggak salah 87 C2 C2. Oke. Nah, ini untuk link. Jadi link secara keseluruhan nanti formatnya seperti ini. Nah, kemudian kita beralih ke apa lagi nih? Tabel ya? Oh, tombol dulu. Nah, tombol kita kasih nama kelasnya itu adalah BTN. Singkatan dari button ya. Nah, BTN di set paddingnya itu adalah 9 pixel. Kemudian untuk teks lainnya itu adalah center. Jadi semua tombol kita letak tulisannya di tengah-tengah nanti. Kemudian bordernya 1 pixel. Jadi pinggirannya itu ada tombol besarnya 1 pixel, solid, dan dia transparan. Nah, kemudian diikuti dengan border radiusnya. Jadi border radius pojok masing-masing tombolnya itu ada 4 pixel kita set, jadi tidak terlalu runcing tombolnya. Nah, kemudian ada font family kita pakai Cambria. Kemudian font size-nya mungkin 14 pixel saja, nggak usah besar-besar untuk tombol. Kemudian margin top-nya kita set 10 pixel. Kemudian diikuti dengan width-nya itu auto. Nah, jadi tombol semuanya panjangnya auto. Auto maksudnya nanti dia ngikutin tulisan yang ada di atas tombolnya. Nah, kemudian masih di tombol, tapi kita bicara tombol add. Jadi saya kasih nama BTN add nanti. Nah, colornya saya set warnanya sama, warna putih, warna tulisannya. Kemudian background colornya itu sama dengan warna sebelumnya, pakai yang 005555. Oke. Nah, kemudian kursornya pakai pointer, jadi kalau ditaruh di atas tombol bentuk berubah kursor menjadi bentuk tangan. Nah, kemudian ada BTN disk. Nah, ini untuk yang disable. Nah, mungkin berbeda sedikit, colornya tetap warnanya putih, tapi background colornya lebih mudah. Nah, background colornya lebih mudah nanti. Oke, kita pakai yang background colornya itu adalah 4E9A9A. Jadi
jadi agak lebih mudah dari warna tombol yang di atas. Oke, selanjutnya masih di BTN Add itu ada yang namanya hover. Nah, jadi apabila kita taruh kursor di atas tombol BTN Add, nah itu warnanya akan berubah. Warnanya akan berubah, colornya tetap, tapi background colornya akan berubah nanti. Kita pakai warnanya yang mungkin sama dengan yang BTN Disable ya. Bagusnya yang mana ya? BTN Disable aja lah, di copy dari yang atas. Oke. Nah, kita coba lanjut. Sekarang kita coba membuat yang namanya tabel. Jadi kalau seandainya nanti di dalam di dalam halaman kita ada menggunakan tabel, jadi kita sudah siap untuk CSS-nya. Jadi tampilan untuk tabelnya sudah ada. Jadi kalau seandainya ada nanti. Nah, tadi waktu saya demo kelihatannya belum ada ya, tapi nggak apa-apa, kita prefer saja. Oke, panjangnya 100%, border colornya itu abu-abu muda, CC. Nah, TH itu adalah untuk header kolomnya. Header kolomnya texelnya center, paddingnya saya set itu adalah 10 pixel. Kemudian background colornya boleh di set warnanya. Saya pakai warnanya warna hijau yang sama dengan yang tadi. Kemudian diikuti dengan warna colornya, warna tulisannya itu warna putih. Nah, kemudian fontnya tetap sama, font family-nya saya pakai Cambria, boleh diganti dengan yang lain. Kemudian font size-nya 14 pixel saja, itu untuk TH. Nah, kemudian di dalam TH itu juga ada TD nanti. TD adalah masing-masing kolom dalam tabel. Nah, paddingnya saya set 10 pixel juga. Kemudian background color-nya mungkin warnanya kita pakai warna putih saja, berbeda dengan header di atas ya. Heading kolom di atas, kemudian font size-nya sama 14 pixel, kemudian diikuti dengan color-nya, warnanya. Nah, warnanya kita balik nih, warnanya sekarang warna yang 005555. Nah, oke. Jadi untuk TD warna color-nya berbeda. Nah, kemudian vertical align-nya kita pakai top. Nah, itu untuk TD. Oke, selanjutnya itu ada TD, ada big nanti. Nah, jadi ada tambahan tag big di situ. Itu font size-nya berubah agak besar menjadi 20 pixel. Jadi yang standarnya adalah 14 tadi, ini berubah menjadi 20 pixel. Font weight-nya saya pakai bold, jadi tebal dia tulisannya. Nah, kemudian ada TD small juga. Yang small berarti font size-nya lebih kecil dari 14. Nah, saya pakai 12 pixel saja. Nah, itu yang TD small. Nah, kemudian HR. Nah, HR saya tambahin juga ada border 1 pixel. Nah, kemudian solid. Warnanya saya set warnanya RGBA di situ 0,0,2. Nah, oke, itu untuk HR. Oke, selanjutnya setelah bikin tabel, sekarang kita bikin untuk card. Nah, jadi carding ini adalah yang kotak-kotak tadi, Jadi di kategori tadi kan ada 4 kategori tuh, ada 4 kotak juga. Nah, itu carding namanya. Nah, jadi saya kasih nama kelas namanya card. Marginnya 17 pixel, kemudian diikuti dengan min height-nya itu 230 pixel, minimum lebarnya. Kemudian bordernya itu saya pakai thin, itu di bordernya kecil aja, nggak usah tebal-tebal. Kemudian box shadow-nya saya set itu 2 pixel. Nah, box shadow 2 pixel, 2 pixel, 2 pixel, dan 2 pixel semuanya. Jadi box shadow-nya di sekeliling nanti saya ganti yang 4 pixel 1, jadi sekeliling nanti ada box shadow-nya. Tapi ada yang dominan 4 pixel nanti lebih besar nanti. Nah, untuk warna saya pakai warnanya yang ini. Oke. Warna itu boleh langsung tadi pakai tanda pagar itu ya, atau boleh pakai RGBA, boleh silahkan. Nah, padding bottom-nya itu 10 pixel. Oke, ini untuk cut secara umum, kelas cut secara umum. Nah, sekarang
saya bikin card itu terbagi 3 nanti. Jadi card itu ada bagian kepala, ada bagian isi, ada bagian kaki. Nah, jadi saya kasih nama yang bagian atas itu adalah kepala card. Nah, jadi paddingnya adalah 10 pixel. Kemudian diikuti background colornya. Itu adalah warna yang sama dengan yang tadi. Kemudian diikuti dengan colornya, warnanya putih. Nah, warnanya putih. Kemudian fontnya adalah Century Gothic. Nah, warnanya fontnya Century Gothic, font size-nya itu 24 pixel. 20 pixel saja, nggak usah besar-besar. Nah, kemudian untuk bagian isi cardnya itu padding left-nya saya set itu 10 pixel. Kemudian padding right-nya itu 10 pixel juga. Kemudian di bagian background color-nya itu warnanya saya set putih saja. Nah, kemudian ada warna tulisannya itu kebalikan dari yang tadi. Itu warnanya agak-agak hijau tadi. Kemudian minimum lebarnya itu 185 pixel, minimum lebarnya. Nah, itu kita set. Tujuannya minimum lebarnya nanti antara satu card dengan card yang lain itu lebarnya sama nanti. Nah, font size-nya 14 pixel. Kemudian isi card itu ada select di dalam. Select itu nanti ada combo box. Nah, ada combo box. Di width-nya 100 pixel. Kemudian diikuti dengan ada di situ padding-nya itu saya set 0,8 em. Kemudian diikuti dengan margin top-nya 1 em. Nah, kemudian bordernya 1 pixel, solid, dan warnanya kita pakai RGBA. Kita nggak usah pakai RGBA, kita pakai warna yang hijau tadi. Nah, kemudian background colornya kita set warnanya putih untuk yang select ini. Font family-nya kita pakai yang Cambria. Oke, kemudian font size-nya sama, kita pakai yang 14 pixel tadi. Dan warnanya warna hijau. Nah, 0,005555 tadi. Oke, kemudian teks lainnya kita pakai center. Border radiusnya kita set 5 pixel saja. Oke. Nah, ini untuk isi card bagian select-nya. Kemudian diikuti dengan isi card. Di dalam isi card nanti ada HR-nya juga. Nah, kemudian ada image-nya juga. Oke, isi card IMG. Nah, isinya nanti ada bordernya. Border 1 pixel, kemudian solid, kemudian warnanya kita pakai warna RGBA saja. Nah, RGBA yang tadi 0,0,0,0,02. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bikin isi card, tapi di dalamnya nih untuk isi card dari apalagi ini untuk badge. Nah, badge ini nanti tadi kalau ada memperhatikan tadi di bagian kategori itu ada angka dengan backgroundnya warna hijau, kotak kecil, ada angka di dalamnya. Nah, kita set width-nya itu nggak usah besar-besar, itu cukup 35 pixel, height-nya 23 pixel, kemudian border radiusnya yaitu 7 pixel. Nah, isinya angka nanti. Jadi angka itu menampilkan jumlah produk dalam masing-masing kategori. Oke, float-nya right. Oke. Kemudian diikuti dengan background color-nya warnanya hijau tadi, 005555. Kemudian color-nya warnanya putih. Oke. Kemudian teks lainnya center. Font family-nya tetap font weight-nya itu kita pakai bold, jadi tebal dia. Dan font size-nya 17 pixel. Oke, ini untuk yang badge-nya. Nah, kemudian diikuti dengan isi card. Di dalam isi card itu masih ada, kita akan pakai untuk yang big.
Jadi untuk yang big itu yang berbeda nanti mungkin adalah font size-nya. Nah, font size-nya itu kalau yang big itu jadi 18 pixel. Kemudian font weight-nya itu kita pakai bold. Itu yang kalau dia pakai big. Nah, kemudian kita lanjutkan, ada kaki cut lagi sekarang. Nah, kaki cut ini bagian bawah dari carding tadi. Padding left-nya kita set 10 pixel, kemudian padding right-nya juga 10 pixel, kemudian diikuti dengan background color, itu warnanya kita pakai warna hijau tadi, warnanya putih untuk kaki cut ini. Kemudian warna colornya itu 00005555. Teks lainnya center. Teks lainnya right, teks lainnya right. Main height-nya 50 pixel. Oke. Nah, kemudian saya tambahkan di situ sebuah kelas namanya kotak. Border 1 pixel solid. Kemudian warnanya warna hijau. Kemudian color warnanya, warna tulisannya itu adalah putih, kita save. Warnanya hijau, paddingnya 4 pixel, 10 pixel, 5 pixel, dan 3 saja. Oke, font size-nya itu 14 pixel. Ini untuk kotak. Oke. Kemudian marginnya 0 pixel, 0. Oke, font weight-nya kita set itu adalah bold. Nah, ini untuk kotak. Kemudian selanjutnya ada kotak hover. Nah, jadi ada kotak hover di sini. Jadi kalau seandainya kotak itu kita taruh kursor di atasnya, dia kan ada hovernya. Nah, background color-nya itu berubah. Jadi ini, kemudian bordernya juga diikuti dengan sama warnanya, tapi colornya akan berubah menjadi putih. Colornya yang berubah jadi putih. Nah, kemudian paddingnya 4 pixel, 10 pixel, dan 5 pixel. Oke. Diikuti dengan font size-nya itu 14 pixel, kemudian marginnya kita samakan saja. Oke, marginnya 0 px 0. Kemudian diikuti dengan font weight juga, itu adalah bold juga. Oke. Nah, jadi sampai di sini ini untuk style di bagian admin sudah selesai. Nah, kita boleh simpan, save as di dalam folder admin. Oke, dalam folder admin namanya style. Style.css. Simpan. Oke. Nah, jadi ini untuk CSS di bagian admin sudah selesai. Nanti di bagian user ada lagi CSS-nya, berbeda lagi tampilannya. Oke. Nah, kemudian kita coba lanjut. Terakhir kita bikin koneksi dari PHP ke MySQL-nya. Nah, bikin koneksi di project CROD sebelumnya kita sudah bahas untuk koneksi. Nah, jadi bagi yang sudah ada boleh silahkan di copy saja, cuma diganti nama database-nya saja. Nah, kalau yang belum ada silahkan bikin file baru namanya PHP. Nah, kemudian nanti coding semuanya dihapus. Oke, kemudian langsung simpan dengan nama koneksi.php. Di mana? Di dalam admin. Nah, di dalam admin. Jadi kita bikin 2 koneksi nanti, ada di dalam admin 1, di luar admin 1. Nah, oke. Nah, koneksi sebelumnya kita sudah buat, itu ada variabelnya, ada host, kemudian ada user, kemudian ada variabel
pass, dan terakhir ada variabel db. Nah, kemudian ada tambahan variabel baru namanya variabel count, di mana variabel count nanti itu akan menyimpan koneksi dengan memanggil fungsi mysqli connect. Oke, mana isinya adalah ada pemanggilannya host, user, pass, db. Oke. Nah untuk host kita set namanya localhost atau boleh IP dari server. Kemudian usernya root, itu untuk user masuk ke dalam PHP MyAdmin atau ke MySQL servernya, dan nama database-nya kita pakai tadi db_online_shop. Untuk koneksi sampai di sini, dan pertemuan hari ini kita batasi sampai di sini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Kita tutup dengan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.